Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 117. Menunggu di telepon. Selesai kuliah, Alisa langsung pulang ke rumahnya. Saat ini hanya dalam kamar tempat yang paling diinginkannya. Apakah ini karena faktor kehamilannya, atau memang Alisa yang sudah tidak bisa jauh dari suaminya? Alisa hanya memikirkan suaminya. Selera makannya juga sudah menurun. Alisa duduk di atas tempat tidur dengan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidurnya. Alisa mengambil remote dan membuka pintu kamarnya saat mendengar pelayan yang menekan tombol bel dari luar. "Permisi Nyonya Muda, saya mengantarkan makan siang untuk Nyonya Muda," ucap pelayan yang masuk ke dalam kamarnya. Pelayan itu langsung menyiapkan makanan siang untuk Nyonya Mudanya. Saat ia mendapat perintah dari Rina yang bertugas menjadi pengawal pribadi majikannya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bawa ke sini aja, Bi, nasinya jangan banyak," ucapnya. "Baik Nyonya Muda," ucap pelayan mengambilkan nasi dengan sayur urap dan ayam goreng sesuai yang diminta oleh Alisa. "Terima kasih, Bi. Bibi bisa tinggalkan Isa," ucap Alisa saat mengambil nasi yang diberikan oleh pelayannya. "Baik Nyonya Muda, bila nanti sudah selesai Nyonya Muda bisa menghubungi saya. Jika masih ada yang ingin diminta langsung saja hubungi saya. Saya akan langsung datang ke sini," ucap pelayan tersebut dengan sangat sopan. "Iya, terima kasih ya," ucap Alisa yang tersenyum. "Iya Nyonya Muda, saya permisi," ucap pelayan tersebut yang pergi meninggalkan kamarnya. Alisa memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Alisa mengunyah nasi itu begitu sangat lambat. Alisa merasa saat ini ia kehilangan selera makannya. Namun Alisa tetap makan demi anak yang ada di dalam kandungannya. "Maaf ya sayang, siang ini Mommy makannya nggak banyak. Tapi nanti bila Dedi sudah Mommy kita, Mommy akan makan banyak lagi biar adik kenyang," ucap Alisa yang mengusap perutnya. Nasi ada di dalam piringnya tidak sanggup dihabiskannya. Setelah selesai makan, Alisa minta kepada pelayannya untuk membereskan kamarnya. "Nyonya Muda, apa ada yang diinginkan?" ucap pelayan tersebut ketika mengambil piring-piring kotor di dalam kamar Alisa. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sekarang belum ada, Bi. Isa mau tidur aja," jawabnya. "Baiklah Nyonya Muda, tapi Tuan Besar sudah berpesan agar saya selalu mengecek kondisi Nyonya Muda," ucap kepala pelayan yang berdiri di dekat tempat tidur Alisa. Mina mendapat tugas dari majikannya agar selalu mengecek kondisi istrinya di dalam kamar. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya, Bibi boleh bebas keluar masuk ke sini," ucapnya. "Baik Nyonya, saya minta izin dulu agar nanti bila saya mungkin akan berulang datang ke sini, Nyonya tidak merasa terganggu," ucapnya. "Enggak apa, Bi, makasih, Bi," ucap Alisa yang merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. "Iya Nyonya Muda, saya permisi," ucap Bi Mina yang keluar dari dalam kamar tersebut. Alisa memandang jam di ponselnya yang masih menunjukkan jam 4 sore. Alisa merasa begitu sangat tidak tenang sebelum mendapat telepon dari suaminya. Alisa berulang kali membuka foto-foto tersimpan di galeri ponselnya. Alisa memandang foto suaminya yang ada di galeri penyimpanan teleponnya. Alisa begitu sangat merindukan suaminya. Alisa memeluk baju suaminya yang memang sengaja ditinggalkan untuknya. Baju yang baru dipakai suaminya semalam yang melekat aroma parfum suaminya di sana. Alisa menangis mencium baju suaminya tersebut. "Sayang Mommy, doain Dedi ya biar selamat sampai di sana. Terus bisa secepatnya selesaikan urusan dan pulang ke sini," ucapnya yang mengusap perutnya. "Kenapa setelah nikah Isa kok jadi kayak gini? Padahal Isa itu wanita yang kuat dan tangguh. Tapi kenapa ditinggal sebentar sama Habi aja bisa sudah kayak gini?" ucap Alisa.
Alisa tidak bisa memungkiri bahwa saat ini dia sangat mencintai dan merindukan suaminya. Alisa sudah tidak bisa membayangkan bila selama 1 minggu tanpa ada suaminya. Alisa merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur saat dia merasa pinggang yang sudah lelah dan saat duduk. Alisa berusaha menjamkan matanya dan berharap ia bisa tertidur saat ini. Bila ia bisa tertidur, maka setidaknya pikiran dan hatinya pasti jauh lebih tenang. Alisa merebahkan tubuhnya di kanan dan juga ke kiri, namun matanya tetap tidak bisa tertidur. Mana mungkin Isa bisa tidur lagi? Isa baru aja bangun 1 jam yang lalu, ucap Alisa. Alisa mengalihkan pikirannya dengan menonton drama Korea favoritnya, namun tetap pikirannya tidak bisa fokus dengan film yang saat ini ditontonnya. Pikiran hatinya hanya tertuju untuk suaminya. Sejak pulang dari kampus, Alisa hanya berada dalam kamarnya. Ia akan duduk di tempat tidur dan merebahkan tubuhnya bila pinggangnya terasa sakit. Alisa akan sholat bila waktu sholat tiba. Tanpa terasa, hari sudah mulai malam. Alisa tidak ada henti-hentinya menghitung jam. Berapa jam lagi yang harus ditunggunya untuk mendapatkan kabar dari suaminya. Alisa memandang pintu kamarnya yang terbuka. Mina datang dengan membawakan nasi untuknya seperti biasa yang selalu dimakan. Nyonya muda harus makan yang banyak, itu pesan tuan besar, ucapnya. Alisa menang pelayan rumahnya tersebut. Wanita yang berusia 40 tahun itu hanya berdiri di dekat tempat tidurnya. Isa enggak selera Bi, selagi Habib belum kasih kabar, ucapnya. Bimina tersenyum ketika mendengar ucapan wanita muda tersebut. Hal seperti itu wajar Nyonya muda, mengingat yang namanya suami kita sedang berada di perjalanan. Namun Nyonya muda juga harus ingat, saat ini kondisi Nyonya muda dalam keadaan hamil. Dan karena itu, Nyonya muda harus menjaga kandungan Nyonya muda, ucapnya. Iya Bi, Isa tahu, tapi Isa gak selera makan, ucap Alisa. Nyonya muda usahakan untuk makan ya. Bila Nyonya muda tidak makan, kasihan bayi yang ada di dalam kandungan Nyonya muda, ucap Bik Mina. Alisa memandang Bik Mina. Ia kemudian memandang ponselnya yang berada di samping tempat tidurnya. Ini Nyonya muda, makan dulu, ucapnya. Alisa mengambil nasi yang diberikan oleh kepala pelayannya tersebut dan mencoba untuk memakannya. Alisa mengingat pesan suaminya yang meminta agar ia menjaga anak mereka. Alisa kembali masukkan nasi ke dalam mulutnya dan menelannya dengan cepat. Alisa makan hanya sekedar untuk mengisi perutnya dan untuk pertumbuhan anaknya. Alisa begitu sangat senang ketika melihat layar ponselnya berdering di jam 11 malam. Dengan cepat Alisa mengangkat sambungan video call tersebut. Halo, Assalamualaikum, ucap Alisa sambil tersenyum lebar memandang wajah suaminya di layar ponselnya. Waalaikumsalam sayang, ucap Atar memandang wajah istrinya. Habis sudah sampai di Prancis, tanya Alisa. Baru aja sampai, ini masih di bandara, ucapnya mengarahkan kamera ponselnya ke depan sehingga istrinya dapat melihat bahwa saat ini ia berada di bandara. Pria itu langsung mengaktifkan ponselnya ketika pesawat mendarat di bandara. Antara begitu sangat mengkhawatirkan istrinya. Selama lebih dari 17 jam, pria itu tidak bisa menghubungi istrinya dan mengetahui kondisi istrinya. Alisa tersenyum menatap wajah suaminya. Saat ini hatinya begitu sangat senang dan juga lega saat mendengar kabar suaminya. Gimana kabar sayang Abi di sana? Ucap Atar. Baik Bi, jawab Alisa. Anak kita gimana? Tanyanya. Dia baik-baik saja di dalam, ucap Alisa mengarahkan ponsel ke perutnya. Atar memajukan bibirnya dan mencium perut istrinya. Makannya banyak kan? Ucapnya menatap sendu wajah istrinya. Alisa memajukan bibir bawahnya dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Atar. Isa gak selera makan Bi, ucapnya. Habis sudah sampai, Isa makan lagi ya. Di sana udah jam 11 malam ya, ucap Atar. Atar bisa mengetahui bahwa istrinya tidak berselera untuk makan karena memikirkannya. Iya Bi, di sini udah jam 11 malam. Di sana jam berapa? Tanya Alisa. Di sini baru jam 3 sore.
Habib sudah janji untuk langsung rapat. Jadi nanti Habib hubungi Isa lagi. Atau besok subuh, Habib bangunin. Ucapnya mengingat di Indonesia sudah sangat malam. Iya Bi, tapi nanti kalau Isa nggak bisa tidur, Isa miss call Habib ya, ucap Alisa. Iya sayang, Isa baik-baik ya di sana. Jaga anak kita baik-baik ya, ucap Atar. Iya Bi, jawab Alisa. Ingat, Isa nggak boleh banyak pikiran. Kalau Isa pengen di rumah ditemanin sama Ella, telepon aja. Minta Ella datang ke rumah besok, ucapnya. Boleh, tanya Alisa. Boleh sayang, udah ya Habib mau langsung ke hotel karena rapatnya di sana, ucapnya. Iya, jawab Alisa tersenyum menang layar ponselnya. Atar mencium istrinya dari layar ponselnya, kemudian memutuskan sambungan teleponnya setelah mendengar istrinya menjawab salamnya.